Inilah 5 sosok yang dipercaya sebagai ratu kerajaan mistis di negara Republik Indonesia. Satu, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya akibat ulah ibu tirinya. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Legenda Nyi Roro Kidul yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa serta Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna hijau laut atau gadung melati dalam bahasa Jawa adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna itu di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, mereka akan menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau budaknya. Dua, Nyi Rantam Sari. Di Jawa Tengah ada sosok mistis yang sangat disegani. Ia adalah Dewi Rantam Sari atau juga dipanggil dengan Nyi Rantam Sari. Kendati wanita ini hanya ada dalam mitos, namun bagi warga Brebes, Tegal, dan Selawi, wanita ini amat sangat ditakuti dan disegani. Untuk hari-hari tertentu, ada sesaji khusus untuk Nyi Rantam Sari. Yang menarik, para penari sintren yang biasa meramaikan pesta sesaji itu selalu ada yang kesurupan akibat dirasuki roh putri yang diyakini sangat cantik jelita ini. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Di daerah sebelah timur Cirebon sampai sebelah barat Pekalongan muncul sebuah cerita mistis rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun melegenda. Dalam sebuah mitologi dipercaya bahwa Nyi Rantam Sari menguasai daerah Laut Utara Jawa. Lebih tepatnya lagi, Nyi Rantam Sari menguasai pantai di sepanjang 3 kota, yaitu Brebes, Tegal, dan Selawi. Orang-orang percaya jika Nyi Rantam Sari masih bersaudara dengan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Jika Nyi Roro Kidul disebut sebagai penguasa pantai selatan, maka Nyi Rantam Sari adalah penguasa pantai utara atau Pantura.
Sudah banyak sekali orang-orang yang percaya dengan sosok misterius Nyi Rantamsari yang berwujud wanita cantik dengan pakaian khas kuno tersebut. Nyi Rantamsari dipercaya memiliki kekuatan yang besar, sehingga warga memiliki tradisi sesajen nyekar punden yang diyakini mendatangkan keselamatan. Tidak hanya keselamatan, tetapi juga keberuntungan tentunya bagi seluruh warga desa Wonotirto. Pasalnya, Nyi Rantamsari dipandang oleh warga sudah dianggap sebagai leluhur yang menjaga lingkungan sekitar Gunung Sumbing. Tradisi nyekar punden dilaksanakan 35 hari sekali pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Adapun tata cara melakukan tradisi nyekar punden ini adalah ritual yang dimulai pada pukul 8 malam dengan membawa sesajen ke punden atau makam berisi rokok, bunga wangi, kemenyan, dan uang yang telah ditentukan jumlahnya. Nyi Blorong. Nyi Blorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama dengan Nyi Roro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Konon, memang ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas, kain panjang berwarna emas. Konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Nyi Blorong dinikahkan dengan Jaka Linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Sebagian spiritual menganggap Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi versi tersebut dibantah sebagian ahli supranatural yang lainnya. Nyi Blorong lebih berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Keempat, Nyi Lanjar. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda penguasa Laut Utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Lanjar adalah sebutan bagi wanita yang bercerai dengan suaminya dalam usia yang masih muda dan belum memiliki anak. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalnya, jika ada anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar.
Konon, letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. Pada zaman dahulu, di Pekalongan hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rara Kuning. Ia telah menjadi janda di usia yang sangat muda karena suaminya meninggal beberapa waktu setelah pernikahan mereka. Itulah sebabnya Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya agar tidak terus-menerus dirundung duka. Di Sungai Opak, ia bertemu Raja Mataram Panembahan Senopati bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya dan berkata tidak akan menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu merasa kasihan, kemudian menasihatinya agar bertapa di pantai selatan menghadap Ratu Kidul. Dewi Lanjar pun bertapa dengan tekun kemudian moksa dan bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu Dewi Lanjar memohon menjadi anak buah Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Kidul tidak keberatan. Suatu hari Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren. Kini wilayah itu berada di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenem. Namun Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut disetujui baik oleh Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Lima, Nyimas Gadung Melati. Gunung Merapi dipercaya sebagai tempat keraton makhluk halus. Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, memperoleh kemenangan dalam perang melawan kerajaan Pajang dengan bantuan penguasa Merapi. Gunung Merapi meletus hingga menewaskan pasukan tentara Pajang, sisanya lari pontang-panting ketakutan. Penduduk yakin bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia juga dihuni oleh makhluk-makhluk lainnya yang mereka sebut sebagai bangsa halus. Penduduk di daerah Gunung Merapi mempunyai kepercayaan tentang adanya tempat angker atau sakral, di mana tidak dapat diganggu dan tempat tersebut mempunyai kekuatan gaib yang harus dihormati. Kepercayaan bahwa Merapi tidak pernah ingkar janji dan selalu memberi tanda menjadikan warga sangat damai berada di lereng gunung api teraktif di Indonesia itu. Di balik kenyamanan tersebut, warga juga percaya ada yang menunggu gunung itu. Salah satunya adalah Nyimas Gadung Melati. Sosok perempuan cantik yang sudah menjanda ini adalah dipercaya memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Nyai Gadung Melati, menurut kepercayaan Jawa, memiliki tugas memelihara kehijauan Taman Merapi. Selain Nyimas Gadung Melati, di puncak Merapi juga dipercaya ada sebuah keraton yang mirip dengan keraton Mataram, sehingga ada yang mengatur hierarki pemerintahan. Keraton Merapi itu, menurut kepercayaan masyarakat setempat, diperintah oleh kakak beradik, yaitu Empu Rama dan Empu Permadi. Baik pemirsa, demikianlah kisah 5 sosok yang dipercaya oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing memiliki kekuatan gaib sebagai ratu kerajaan mistis. Indonesia memang kental dengan budaya yang berbau mistis, termasuk para ratu mistis yang masih dipercaya hingga saat ini keberadaannya. Semoga seluruh informasi ini bermanfaat untuk pemirsa Selobi Omnivora Channel. Saya Cerita Pakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.